Bapak Ibu Saudara Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa Surgawi. Jumpa lagi dengan saya Hari Wiono. Saya sangat bersuka cita pada tengah malam ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat amat bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah di tanggal 7 Juli. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mempunyai keinginan untuk membagikan berkat dari kebenaran firman, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami panggil dan kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Bapa Yesus Hamasia dari Nazaret. Hamba sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan limpahnya. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Menyenangkan hatimu senantiasa, inilah kerinduan hamba. Bapa, inginan hamba ingin membagikan rahasia kebenaran firman-Mu Bapa. Kami merindukan khususnya hamba-Mu ini berdoa di dalam nama Bapa Yesus Hamasia dari Nazaret. Jamah Bapa setiap hati pendengar, khususnya bagi anak-anak-Mu dan spesial bagi hamba-hamba-Mu. Di saat-saat banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, imam-imam, apapun mereka yang menamakan dirinya, yang menyesatkan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu. Hamba berkeinginan, niat yang luar biasa, berkerinduan untuk membagikan kebenaran firman-Mu Bapa, agar mereka semua, anak-anak-Mu dan spesial hamba-hamba-Mu dan juga hamba dan keluarga hamba, diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan dapat menangkal semua ajaran sesat pada saat ini, saat-saat yang kami sangat rindukan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Segala roh ngantuk, roh kritik, roh asing datangnya bukan daripada-Mu. Aku ikat patahkan dalam nama Bapa Yesus Hamasia. Keluar, bebaskan dari ruangan ini, khususnya dari hati, jiwa hamba, pikiran kami. Hamba gunakan iman Kristus, pikiran Kristus, wibawa Kristus dan otoritas Kristus saja. Bukan iman Abraham, bukan hikmat Salomo, hikmat yang istilah kasarnya hikmat tukang kawin, tapi hamba menggunakan hikmat Kristus, iman Kristus. Sembunyikan hamba di balik kuasa kebangkitan kemuliaan. Biarlah kemuliaan tiang awan, tiang api jadi barisan belakang kami. Firman Kristus jadi barisan depan kami. Berfirmanlah Bapa. Kami hamba khususnya siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pedang bermata dua. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap pendengar, Engkau kuduskan. Engkau bertajam telinga mereka, telinga rohani mereka. Biarlah Bapa yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Bapa Yesus Hamasia dari Nazaret. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar terbaik, way out yang terbaik. Di dalam nama Bapa Yesus Hamasia dari Nazaret, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, langsung saja. Pada saat ini ada 3 khotbah sekaligus yang saya ingin sampaikan, dan yang bertepatan dengan peristiwa-peristiwa besar belakangan ini, di mana Israel menyerang Iran dini hari pada tanggal 13 Juni pukul 3 tengah malam. Bapak Ibu Saudara, ini nyata. Hamba saya secara pribadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesus Hamasia dari Nazaret, 1 hari kurang lebih, saya sengaja tidak melihat waktunya, yaitu tanggal 12 Juni. Saya membagikan kebenaran firman Bapa ini dari Yosua pasal 10 dan dari Yesaya pasal yang ke-28.
Mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman. Yosua pasal yang ke-10. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman, yang menyimpannya di dalam hati, yang merenungkannya, tidak berhenti sampai merenungkan, tetapi yang menjadi pelaku kebenaran firman. Dialah manusia yang diberkati, manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Karena firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Kata firman Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yosua pasal 10 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa, kita tahu Yosua adalah abdi nabi yang dipakai oleh Bapa luar biasa, Nabi Musa. Salah satu nabi yang berbicara muka dengan Bapa. Dan inilah abdinya Yosua, adalah salah satu abdi pilihan daripada Bapa. Dan ada dua, saya menyinggung, ada dua pengintai pada zaman Musa yang memberikan kata-kata semangat, kata-kata positif. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda. Yosua bin Nun dari suku Efraim, dari keturunan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, Yosua pasal 10 ayat yang 11. Sedang mereka melarikan diri di depan bangsa Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Bapa melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh bangsa Israel dengan pedang. Yang kedua, Yesaya 28. Yesaya 28, Bapak Ibu Saudara, ada kata hujan batu. Tadi yang di Yosua pasal 10 ayat 11, Yosua pasal 10 ayat yang ke-11, Bapa melempari musuh-musuh bangsa Israel dengan batu dari langit. Yesaya 28 ayat yang kedua, judul perikopnya, Yerusalem tersesat dan terlepas, nubuat terhadap Samaria. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu, di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur, yang sudah pening. Ayat 2, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin, ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Saya ulangi lagi, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Amin, kebenaran firman Bapa. Jadi saya ulangi lagi, di Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh bangsa Israel dengan pedang. Ayat 11 yang B, maka Bapa melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh bangsa Israel dengan pedang. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini saya bagikan di grup GSJ Ebenezer Pulau Gebang 1 hari sebelum Israel menyerang Iran dini hari pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 3 dini hari. Bapak Ibu Saudara,
Kita punya Bapa yang sangat besar, pencipta langit bumi serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita berdoa khususnya untuk bangsa pilihan, bangsa Israel. Kami tahu kami sangat diberkati. Yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Yang mengutuk keturunan Abraham akan dikutuk. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk, keras kepala, kepala batu, kata firman. Haleluya. Tapi mereka tetap bangsa pilihan Bapa Surgawi. Haleluya. Dan judul khotbah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada 4 kata Bapa di perjanjian baru khususnya. Saya dengan penuh rasa rendah hati dan saya sangat bersyukur, amat sangat bersyukur, pimpinan tuntunan Roh Kudus. Dan saya tengah malam ini akan jadikan satu khotbah yang sangat luar biasa, khususnya memberkati saya dan keluarga besar saya. Dan saya sangat yakin, sangat percaya pasti memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video khotbah saya pada tengah malam ini. Senin 7 Juli 2025. Maaf, Senin 7 Juli 2025. Pukul 1:30 lewat 10 menit dini hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kata Bapa pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dicatat oleh Matius alias Lewi. Jadi yang mencatat pertama kali kata Bapa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus bukan Markus, bukan dokter atau tabib Lukas, manusia pintar, bukan juga Rasul Yohanes, murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang dicatat pertama kali oleh Matius Lewi, mantan orang berdosa, mantan pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Injil Matius pasal 5. Sekali lagi yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman, menyimpannya di dalam hatinya, dan yang merenungkan firman siang dan malam. Itu saja sudah diberkati. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Yang kesukaannya ialah Taurat Bapa, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan hanya siang, bukan hanya malam, tapi siang dan malam. Haleluya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan manusia, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, saya ulangi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan manusia, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan Bapa jasmani, Bapak Ibu Saudara. Bapa surgawi, Bapa surgawi, Bapa Yahweh. Haleluya. Terang. Kita tahu terang adalah bagian daripada energi, cahaya. Sumber energi yang terbesar adalah matahari. Dan kita telah mendengar banyak firman ya di Injil Matius. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Haleluya. Saya tidak akan berlama-lama, Bapak Ibu Saudara. Kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Terang indera mata 2. Ya. Telinga 2. Mulut 1. Bapak Ibu Saudara, angka 2 lebih banyak daripada angka 1. Artinya lebih banyak mendengar.
lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mendengar jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Haleluya. Dan saya tambahkan, hendaklah telingamu lebih tinggi, lebih panjang daripada telinga kelinci, bahkan lebih lebar daripada telinga gajah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa Surgawi, kata Bapa yang kedua keluar dari mulut Tuhan Yesus dicatat oleh Lukas, Dr. Lukas. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Injil artinya kabar baik. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa Surgawi, di saat tadi siang pukul 14 lebih 15 menit saat perjamuan kudus. Roti perjamuan kudus yang saya dapat ayatnya ayat ini Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati artinya penuh belas kasihan. Murah hati artinya mengikuti, meneladani hati Tuhan Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan. Kita semua memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan jerih payah kita, bukan dengan usaha kita, tetapi cuma-cuma alias gratis. Kalau kita sudah menerimanya gratis, maka kita akan membagikannya juga gratis. Free Bapak Ibu Saudara. Murah hati, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata Bapa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang kedua dicatat oleh Dr. Lukas. Saya berdoa biarlah kita semua juga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik banyak memberi daripada menerima. Kata Bapa yang ketiga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dicatat oleh Rasul Yohanes. Kita buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua. Sebelum saya lanjut kata Bapa yang ketiga, saya akan mengulas sedikit flashback Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas pasal 2. Memang kata pertama yang dicatat oleh Dr. Lukas yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, tapi pada saat Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Yang saya bagikan saat ini pada saat usia Tuhan Yesus 30 tahun ke atas Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan Yesus melakukan perjalanan pelayanannya di usia 30? Karena pada usia 30 adalah usia pemuda Israel atau pemuda Yahudi sudah dianggap dewasa. Saya masuk ke dalam Injil Lukas pasal 2. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus. Ini bocah waktu usia 12 tahun kepada mereka, ayah dan ibunya, Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Jadi ini bukan usia 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Usia Tuhan Yesus saat masih kanak-kanak 12 tahun. Jadi saya bukan menganggap sepele, tapi yang saya bagikan usia Tuhan Yesus 30 tahun ke atas. Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal yang kedua. Yesus menyucikan bait Allah, judul perikopnya. Ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bapak Ibu Saudara, wajar Tuhan Yesus marah Bapak Ibu Saudara. Mazmur berkata, cinta rumahmu menghanguskan aku. Jadi perdagangan di bait Allah, ya Bapak Ibu Saudara, perdagangan yang paling busuk, yang paling jahat, ya imam-imam kepala khususnya dan juga imam-imam berdagang tidak benar, tidak jujur. Jadi saya singgung, domba, sapi, lembu yang dibawa oleh jemaat datangnya baik, tidak ada cacat sedikit pun. Tapi pada saat pemeriksaan cek and recheck, imam-imam ini sudah berdusta, baleo. Domba, kambing, lembu, sapi yang baik, mereka bilang cacat. Jadi tidak boleh dibawa pulang. Ini akan dibinasakan. Tidak dijual. Silakan ambil lagi dari rumah. Atau bagaimana caranya? Cari yang baik. Cari yang tidak cacat. Ya mereka jemaat-jemaat hanya nunduk, patuh, nunduk. Seperti burung woody woodpecker, burung pelatuk. Bapak Ibu Saudara. Mereka mudah untuk ditipu. Ya, penipuan itu kejahatan. Bapak Ibu Saudara, setelah dibawa ke belakang, bukannya dibinasakan, tapi disimpan sementara. Saat yang empunya sebelumnya sudah kembali dikeluarkan untuk dijual. Keuntungannya masuk kantong pribadi. Ya tidur aja lo di kantong gue. Kasarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan pada saat ini saja, pada zaman dulu sudah ada suap menyuap juga. Bapak Ibu Saudara, sudah ada tipu menipu, Sancipa 378 pasal penipuan. San 3 C 7 Pak 8 Sancipa pasal penipuan. Memang lidah tak bertulang. Kalau bertulang keras, kata Jojon almarhum Bapak Ibu Saudara, ya mulutmu harimaumu. Ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarlah lidah-lidah kita dikuduskan untuk memuliakan Bapa Surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, kata Bapa yang keempat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dicatat oleh Markus. Markus adalah keponakan daripada Barabas. Injil Markus pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Injil Markus pasal yang ke-8
Ayat yang ke-38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Karena manusia itu apabila Yesus datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sebab barang siapa malu karena aku, karena Yesus, dan karena perkataan Tuhan Yesus di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Jadi Tuhan Yesus tahu, karena dia maha tahu. Pada saat Tuhan Yesus mau dicari, banyak yang datang. Ia berduyun-duyun, berbondong-bondong. Tuhan Yesus mengasingkan diri, karena Tuhan Yesus maha tahu. Mereka mencari dia bukan karena mujizat, tapi karena mereka, kampung tengah mereka sudah terisi penuh. Jadi jangan menjadi anak-anak Tuhan khususnya dan spesial hamba-hamba Tuhan berani bermain sandiwara. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa di surgawi, sekali lagi, angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, yang diingini seseorang adalah sifat setia. Setia. Karena ada peribahasa mengatakan menunggu adalah perbuatan yang paling membosankan. Kalau tidak setia dengan pasangan kita, disuruh tunggu sebentar, tidak sabar, hubungannya tidak akan langgeng Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa surgawi, setia dan taat dan setia. TAAT dibaca dari depan dari belakang sama. TAAT artinya taat, takut akan Bapa, takut akan Tuhan. Lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban. Telinga sekali lagi. Telinga jumlahnya 2, lebih banyak daripada mulut 1. Artinya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Mendengar kata taat. Banyak yang setia tapi belum tentu taat Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak yang taat sudah pasti banyak yang setia. Berbuat baik belum tentu benar, tapi berbuat kebenaran sudah pasti baik. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus juga berkata kepada anak muda, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapa. Oh haleluya. Entah Bapa di duniawi kita sebagai raja kah, sebagai presiden kah, sebagai perdana menteri kah, sebagai pendeta kah, sebagai bla 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 yang lainnya. Tidak ada yang baik Bapak Ibu Saudara. Bapamu yang di dunia saja yang jahat tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak mungkin anaknya minta ikan dikasih kalajengking Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapamu yang di surga jauh lebih daripada Bapamu yang di duniawi. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Haleluya. Kita harus bangga. Kita harus bangga menjadi anak-anak Bapa. Dia pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Tidak ada Tuhan dan agama-agama yang lain seperti Bapa kita. Allah mana seperti Bapakku. Allah mana seperti Tuhanku Yesus Kristus. Tidak ada. Haleluya. Kita punya Tuhan dan Allah sangat amat besar. Oh haleluya. Masalah kita kecil, kongkat cili, katakan kongkan cili. Kita punya Bapa besar. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman pada tengah malam ini. Sekali lagi saya ulangi, ada 4 kata Bapa yang dicatat oleh masing-masing penulis Injil. Yang pertama dicatat oleh Matius. Matius pasal 5 ayat yang 16. Dia seorang berdosa, mantan pendosa. Yang kedua dicatat oleh tabib Lukas, dokter Lukas.
Yang ketiga dicatat oleh Rasul Yohanes, ya, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir dicatat oleh Markus, keponakan Barnabas, Bapak Ibu Saudara. Barnabas, itu salah, Barabas, Bapak Ibu Saudara, bukan Barabas. Kalau Barabas penjahat pada zaman Tuhan Yesus yang dibebaskan menggantikan Tuhan Yesus. Ya, manusia selalu begitu Bapak Ibu Saudara, ya, yang kelihatan di mata, diingin di hati, dibebaskan. Yesus yang awalnya dipuji-puji, Hosana, 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 akhirnya mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh kebenaran firman Bapa pada tengah malam ini. Ingat-ingat, kata Bapa sangat-sangat viral, sangat-sangat penting bahkan Bapak Ibu Saudara. Saya sekilas Bapak Ibu Saudara singgung, ada 13 kata Bapa dicatat di perjanjian lama. Ya, dan saya akan masuk khotbah yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, Kristen dewasa rohani, hanya manusia dewasa yang bisa berperang. Dan saya berdoa setiap dalam peperangan, menang, bahkan lebih daripada pemenang. Anak kecil nggak bisa berperang Bapak Ibu Saudara, apalagi bayi rohani. Bayi bagaimana bisa berperang? Berperang aja nggak bisa, bagaimana bisa menang? Kita harus jadi dewasa rohani, bukan bayi rohani yang minumnya cucu lagi. Jadi dewasa rohani, makanan keras. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Nabi kecil, Nabi Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku, Bapa, menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Bapak Ibu Saudara, kata dasar pengetahuan adalah tahu. Cari tahu artinya cari informasi. Jadi tahu sama dengan informasi. Bapak Ibu Saudara, ya, ilmu yang paling saya senangi, apalagi waktu saya duduk di bangku sekolah menengah atas, SMA Kristen Penabur 2, SMA Kristen 2, ya, jurusan Paspal pasti alam, matematika salah satunya, ilmu pasti, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau dikasih rumus persamaan, itu harus cari penyelesaiannya. Contoh, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Buktikan, cari, tak sama dengan 1. Jadi cari tahu sama dengan cari informasi. Ya, pengetahuan, baik pengetahuan secara sekuler maupun pengetahuan secara rohani. Cari tahu informasi. Pengetahuan sekuler, cari tahu informasi. Pengetahuan rohani, Bapak Ibu Saudara, penting sekali akhir-akhir zaman ini agar kita dapat menangkis, menolak ajaran-ajaran sesat. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah buka YouTube, ya, saya tidak mau sebutkan namanya. Yang ditanya anak baru kemarin gede, kasarnya, maaf bukan berarti saya mengecilkan, yang belum paham isi kebenaran firman Bapa dari Kejadian hingga Wahyu. Pertanyaannya salah satunya begini, dari kitab suci lain, Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Dari pihak kita,
Yesus Kristus dilahirkan di kandang domba. Ini dua objek yang berbeda. Objek benda, tempat, yang lebih tepatnya lagi, satu dari pohon, benda hidup, ya, tapi itu termasuk benda, pohon korma. Dan satu lagi kandang domba, kandang hewan, tempat benda mati, sekalipun ada dombanya. Domba itu hewan hidup yang objeknya adalah benda, tapi penjelasannya memakai kata sifat. Boleh dong saya memandang perspektif dari si A baik bagi sebagian penilaian manusia. Dari sudut pandang manusia yang lain, si A jelek. Ya itu kan penyelesaian yang sangat keliru. Saya berani katakan bukan cuma keliru, sangat keliru. Objek yang mau dibahas itu benda mati dan benda hidup. Benda. Kenapa penyelesaiannya pakai kata sifat? Ini udah nggak nyambung. Udah jangan didengerin Bapak Ibu Saudara. Tulalit, lobet. Maaf, minumnya kemarin, maboknya sekarang. Saya berani bertanggung jawab omongan saya. Tanya saya akan jawab. Yesusku luar biasa. Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian hingga Wahyu, tebal, sistematis. Bapak Ibu mau tahu arti sistematis. Ayat satu dengan ayat yang lainnya saling berhubungan, nyambung, tidak tulalit. Sekali lagi, tetap berpegang pada kebenaran firman Bapa. Firman adalah pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesusku tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Firmannya juga kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesusku tetap sama. Bapa Yesus Hamasiaku tetap sama. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang kedua, untuk kita menjadi dewasa rohani, Maliaki pasal 1. Maliaki pasal 1 ayat yang kelima. Maliaki adalah nabi yang terakhir di kitab Perjanjian Lama. Di awal saya sudah singgung ada 13 kata Bapa yang sering kita dengar. Saya pun awalnya sering banget duduk, ya, dengar, cuma mendengar di perayaan Natal. Ada beberapa penginjil kah ataupun gembala sidang kah menyampaikan kebenaran firman, menyinggung penasehat yang ajaib. Yesaya pasal 7. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kata Bapa yang kekal itu bukan Bapa jasmani Bapak Ibu Saudara, Bapa surgawi, Raja damai. Waktu itu saya cuma duduk aja, baru ngeh saya, oh itu kan di Perjanjian Lama. Kenapa dulu tidak sadar? 25-30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu bila perlu, waktu saya berusia 18 tahun, saya bertobat pada usia 13 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah dengar Yesaya pasal 7 yang sering dikutip ini, disinggung. Itu usia saya 13-14 tahun. Alangkah sangat ruginya saya Bapak Ibu Saudara. Baru saya dengar istilahnya 3 tahun yang lalu. Setelah saya dengar, saya saya berdoa. Karena dulu saya baca Alkitabnya cepat-cepat Bapak Ibu Saudara. Sekilas info. Karena hamba Tuhan sering baca saja. Ngerti atau nggak ngerti itu belakangan. Nanti Roh Kudus yang akan menerjemah. Saya tegaskan saat ini. Baca dengan pimpinan Roh Kudus. Pelan-pelan. Alon-alon asal kelakon.
pelan, minta pimpinan Roh Kudus, dan mengerti. Siapkan waktu. Saya saat ini sudah hampir masuk yang ke-27 Bapak Ibu Saudara. Dari GSJA diwajibkan setiap hari 3 ayat. Dan dari saya pribadi sudah masuk yang ke-25 di kitab Yesaya. Dari grup GSJA, Ebenezer Ministry, Pulau Gebang. Dari perjanjian baru sudah, masuk perjanjian lama sudah sampai Yosua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapa surgawi, jujur, sejujur-jujurnya, firman itu sangat luar biasa. Buku di atas segala buku. Membaca adalah informasi, jendela dunia. Saya nggak hobi baca Bapak Ibu Saudara, jujur. Saya hobinya nonton film-film, action khususnya. Bahkan menyaksikan berita-berita politik. Saya tidak suka baca. Walaupun jurusan saya SMA, walaupun saya kuliah S1, ya, S2, S3, S lilin dan lain sebagainya, tetap baca saya paling tidak hobi. Tapi saya sudah baca Alkitab khususnya, sudah mau masuk yang ke-27. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena pimpinan tuntunan Roh Kudus, Roh Bapa surgawi sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan yang ke-26 saja hampir selesai. Ya, sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana yang ke-86, bagaimana ke-106 jika Tuhan Yesus belum datang. Dan saya mau tegaskan saat ini, yang melakukan kebenaran firman Bapa, yang melakukannya sempurna dari Kejadian hingga Wahyu, yang sempurna melakukan, tidak pernah bolong. Bukan cuma baca Bapak Ibu Saudara dan mengerti, yang melakukan, bukan hanya merenungkan, yang melakukan. Menurut saya bagaikan setitik debu di dasar Samudra Pasifik. Itu yang melakukan. Bagaimana yang tidak melakukan? Nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Itu baru di samudra, belum di bumi, bahkan lagi di alam semesta yang luas ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sombong. Ya saya katakan, kamu itu setitik air di dalam lautan yang luas Bapak Ibu Saudara. Baca sendiri kitab Yesaya. Haleluya. Jangan mencuri kemuliaan Bapa. Langit dan bumi hanya diciptakan berfirman. Ya, langit dan bumi akan lenyap. 1 iota titik. 1 iota. Tanda seru, tanda tanya, titik, koma, tanda baca lainnya. Itu nanti lebih berharga daripada emas, perak, permata. Bumi sudah lenyap. Manusia kalau belum kejedot, belum sadar. Sekarang ini langit dan bumi belum lenyap. Jadi seolah-olah titik, apa itu titik? Apalagi satu kata, apalagi satu kalimat. Ya, nggak dihargai. Satu kalimat aja, satu buku aja nggak dihargai, apalagi satu titik, 1 iota. Tapi satu saat firman berkata, kamu cari firman itu lari. Tidak akan menemukan firman. Kamu cari maut itu menghindar. Nangis darah, nangis Bombay juga nggak ada gunanya. Sia-sia si A dan si B. Bapak Ibu Saudara, hargai waktu saat ini. Dalam saya berdoa, hargai waktu. Sekali lagi, saya belum masuk yang kedua nih Bapak Ibu Saudara. Maliaki. Ya. Saya singgung kata Bapa pertama dan kedua itu dicatat oleh Musa di Keluaran dan di Ulangan pasal 32 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Hei umat Israel, Dia Bapa yang menciptakanmu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa yang menciptakanmu. Mulai dari 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan kitab Yehezkiel
ada 9 kata Bapa. Israel Utara, ya, dengan ibu kotanya Samaria, rajanya yang ke-9, Hosea bin Elah, itu lengsernya di tahun ke-9 dengan cara tidak hormat sebelum dia dibuang ke kerajaan Asyur. Ibu kota Niniwe. Niniwe itu kota yang awalnya Bapa menyuruh Nabi Yunus untuk memberitakan firman, tapi Nabi Yunus malah larinya ke Tarsis. Niniwe itu sekarang negaranya adalah Irak. Dan Israel Selatan dan ibu kotanya Yerusalem. Ya, raja yang ke-9 itu Sedekia bin Eliakim. Lengsernya juga di tahun yang ke-9 dengan cara tidak hormat. Kedua bola matanya ditusuk oleh Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Ya, anak-anaknya dibunuh oleh panglima Nebuzaradan. Ya, di depan mata ayah kandungnya sendiri, Sedekia bin Eliakim. Rasain lu, harus lihat, nggak dengar-dengaran sebelum dibuang ke kerajaan Babel. Kerajaan Babel juga sekarang ini adalah Irak, Bapak Ibu Saudara. Jadi renungkan sendirilah. 9 kata Bapa, 9 raja, Israel Utara, Hosea bin Elah, lengsernya di tahun ke-9, angka 9 semua. Ya, Israel Selatan, raja yang ke-9, Sedekia bin Eliakim, lengsernya juga di tahun ke-9 dengan cara tidak hormat. Angkanya 999. Angka 9 juga itu dalam hitungan yang paling sempurna, Bapak Saudara, istimewa di antara angka-angka yang saya kasih contoh. 4 tambah 5. Ya, angka 45, 9 bisa dibagi 9. 1 3 4, 1 3 5. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9. 9 di jumlah 9 bisa dibagi 9. Ya. 270. 2 tambah 7 9. 9 tambah 0 9. 270 bagi 9 30. Di jumlah 9 habis dibagi 9. Saya kasih contoh lagi yang terakhir. Ya. 360. 3 tambah 6 9. 9 tambah 0 9. 360 bagi 9 40. Ini bukan ilmu ramal, ini bukan main ilmu mistis, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berkata kepada sahabat saya, orang sudah tua. Saya bilang angka 9, dibilang magic. Aduh, Tuhan Yesus, terima kasih untuk masukan ini. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Maleakhi 1 ayat yang kelima. Saya sengaja kupas agak panjang agar Bapak Ibu Saudara paham. Ayat yang ke-6, judul perikopnya pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya ulangi. Seorang anak menghormati bapaknya, bapa duniawi, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa surgawi, karena hanya aku huruf besar, di manakah hormat yang kepadaku itu? Di manakah hormat yang kepadaku itu? Saya bertanya kepada seorang gembala sidang yang senior, Bapak Ibu Saudara. Menghormati Bapa surgawi atau mengasihi Bapa surgawi yang lebih dulu? Enggak langsung dipikir dulu, langsung dijawab. Mengasihi. Memang kata mengasihi lebih gampang. Jadi di bawah alam sadar, spontanitas. Banyak juga saya tanya anak muda. Ya, yang kelihatannya jenius. Ya. Waduh, pinter, cari duitnya pinter. Sekolahnya pinter. Waktu saya tanya mengasihi orang tuamu atau menghormati orang tuamu yang lebih dulu. Itu orang tua jasmani ya Bapak Ibu Saudara, belum saya singgung yang Bapak surgawi. Oh, langsung cepet aja.
lebih cepat dari kecepatan cahaya. Mengasihi, saya bilang salah besar. Menghormati dulu. Jadi menurut mereka menghormati itu seperti ketemu sapa selamat pagi. Seorang prajurit bawahan kepada atasannya angkat tangan. Itu bukan itu maksud firman. Ini ayat Bapa dengan anak. Anak sudah tahu siapa bapaknya. Bukan bapak tetangga. Bukan juga panggilan om, tapi Bapa. Jadi udah hubungannya tuh udah talian darah. Sekalipun Bapa surgawi itu bukan hubungan secara jasmani, tapi dia yang memberi nyawa kita. Hidup mati kita udah di tangan dia. Kalau Bapa jasmani hanya sekedar cari makan, kerja keras. Itu kewajiban Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapa surgawi, dia itu yang memberi napas. Hidup mati kita dikuasai oleh dia. Rezeki kita itu dikuasai oleh dia, ditentukan oleh dia. Karena dia sumber, karena dia maha tahu. Ya, saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bisa menikmati kesehatan, kita bisa makan, ada rasa enak, lezat, itu bukan kasih Allah. Sekali lagi, kalau orang tua kita secara jasmani sudah cari uang, ya, uangnya untuk kita, untuk sekolah, untuk makan, ya, itu bukan kasih Bapa jasmani kepada anak-anaknya. Saya beritahu, itu tanggung jawab Bapa, tanggung jawab ibu, tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Jadi bentuk kasihnya apa? Bentuk kasihnya dia rela mengorbankan nyawanya bila perlu, mati untuk anak-anaknya. Saya kasih contoh induk ayam Bapak Ibu Saudara. Induk ayam waktu anak telur sudah menetas menjadi anak ayam, itu anak-anaknya mengikuti induknya cari makan. Itu bukan bentuk kasih induk ayam kepada anak-anaknya. Itu tanggung jawab induk ayam kepada anak-anaknya, tanggung jawab. Karena ada bapak ibu yang tidak bertanggung jawab, ya, anaknya bahkan digugurkan, kalau sudah lahir dibunuh. Ibumu yang jahat saja tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, ya, apalagi bapamu yang di sorga. Tuh cara berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana rasa kasih induk ayam kepada anak-anaknya? Pada waktu kebakaran, anak-anaknya dipanggil untuk berlindung di bawah kapak sayap induknya. Setelah apinya padam, maka diketahui induk ayamnya sudah mati, hangus, terpanggang api. Tapi waktu dilihat di bawah, anak-anak induk ayam masih hidup Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena induk ayam ini bentuk kasih kepada anak-anaknya. Bukan sekedar waktu induk ayam hidup ajak anak-anaknya makan. Itu sekali lagi tanggung jawab yang bentuk kasih yang iril, yang sebenarnya adalah dia mengorbankan nyawanya untuk anak-anaknya. Haleluya. Demikian juga Tuhan Yesus, ya. Dia mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk kita semua manusia yang percaya maupun yang tidak percaya. Ya, Allah yang menjelma jadi manusia. Memang susah untuk diterima secara akal sehat. Kok Allah bisa jadi manusia? Kok Allah beranak? Siapa bidannya? Itu cara berpikiran yang cetek Bapak Ibu Saudara. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Bapakku sudah menjelma jadi manusia. Kesembuhan sudah saya terima dari dia. Itu bentuk tanggung jawab dia. Apa bentuk kasih dia? Dia sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk saya dan semua manusia yang harus juga mendapatkan keselamatan. Bentuk salah satu bentuk kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara menghormati itu bukan angkat tangan,
seorang prajurit kepada atasannya. Itu dangkal cara berpikir begitu. Menghormati yang dimaksud Bapa kepada anaknya yang sudah kenal. Itu bangun hubungan, Bapak Ibu Saudara. Buka komunikasi. Di dunia aja ada universitas jurusan ilmu komunikasi. Ya. Jadi ada seorang paman, saudara saya, nelpon kepada keponakannya. Kok kamu nggak telepon saya sebagai pamanmu yang masih hidup? Sebulan sekali lah. Jangan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Sebulan sekali lah. Kan nomor saya ada di kamu. Ya, cewek nih, Bapak Ibu Saudara. Saya dengar pada saat itu, belum lama kemarin. Ya. Jangan lupakan saya dong. Saya biar jelek-jelek begini. Adik bapak almarhummu, almarhum bapak kandungmu. Telepon saja, nggak perlu datang, apalagi bawa makanan. Itu karena komunikasi penting, bahkan sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ini anak waktu mau datang minta duit aja lo panggil gue babe, panggil gue bokap, bahasa ngaplaknya. Nah, lo panggil babe, panggil gue bokap, panggil gue babe. Nah, tapi lo nggak menghormati gue, lo nggak menghargai gue. Jadi Bapak Ibu Saudara, membuka komunikasi, membangun hubungan. Di Kejadian, Henoh bergaul karib, bergaul erat, bergaul intim, bahkan lebih intim daripada hubungan suami istri. Henokh yang akhirnya tidak mengalami kematian jasmani, dia diangkat hidup-hidup. Elia juga diangkat hidup-hidup dengan kereta surgawi, bergaul karib, bergaul intim, bahkan bergaul lebih intim daripada hubungan intim suami istri. Itu biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang luar biasa. Ya, saya belajar dari Musa. Waktu Musa melihat pohon kering besar, ada api tapi tidak terbakar, tidak hangus. Alkitab mencatat Keluaran pasal 3 ayat 2. Musa menyimpang. Menyimpang itu bukan negatif. Menyimpang itu artinya ingin tahu lebih dekat, ingin melihat lebih jelas. Karena penglihatan Alkitab mencatat luar biasa. Bahasa ngaplaknya sangat spektakuler, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Musa 40 tahun hidup sebagai pangeran di Mesir, di negara orang lain. Walaupun hidup lihat kuda-kuda Arab, kuda-kuda yang mahal, kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda balap, kuda-kuda yang mahal harganya. Itu suatu yang luar biasa pada saat Musa mengalami hidup di kerajaan Mesir. Patung sping yang besar. Tapi pada saat Musa lihat di Gunung Horeb, ada pohon besar, kering, ada api tapi tidak terbakar. Itu yang membuat daya tarik yang luar biasa. Menyimpang, menurut saya, karena saya mengalaminya secara pribadi. Saya mengalaminya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya berani pertanggungan jawab. Menyimpang itu artinya penasaran. Ingat Agu Roma Irama, penasaran. Mulai saat ini saya selalu ngomong sama diri saya. Kamu harus penasaran akan kasihnya. Kamu harus penasaran akan berkatnya. Kamu harus lebih penasaran lagi akan pengampunannya, akan kuasanya, akan mujizatnya, akan kesetiaannya, akan kesabarannya, akan segala-galanya. Kamu harus lebih penasaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat menangkal segala ajaran sesat, mari kita membuka hubungan, membuka komunikasi. Panggil dia ya Aba, ya Bapa. Rasul Paulus menghimbau kepada dia, panggil dia ya Aba. Aba itu Ibrani, artinya Bapa. Nggak perlu lengkap dengan namanya Bapak Yahweh, nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Yang diviralkan oleh Tuhan Yesus juga khususnya di doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan doa Bapa Yahweh. Kalau ditanya saja, kalau ditanya siapa nama Bapa surgawimu. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Nggak usah merasa bingung. Nggak usah merasa tetap minder dan lain sebagainya.
Kalau ditanya siapa nama Bapa Surgawi, Bapa Yahweh. Siapa nama putranya? Bapa Yeshua HaMashiach. Kenapa saya selalu dibiasakan panggil kepada Yesus, bahkan Yeshua, bukan Tuhan tapi Bapa. Karena Yesus itu Bapa, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Yesus sendiri keluar anak manusia, ya, anak Allah. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan anak Allah, tapi saya mengulanginya dengan kata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Itu hanya istilah. Anak tangga bukan berarti anak dari tangga beranak. Itu hanya istilah. Jadi anak Allah bukan berarti Allah beranak. Sekalipun Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Kedatangan kali yang kedua juga Yesus berkata, anak manusia tidak ada yang tahu hari kedatangan Bapa. Anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Yesus sebagai anak dia tidak tahu, tapi Yesus sebagai Allah dia tahu. Karena dia maha tahu. Haleluya. Jadi nggak usah bingung dengan Trinitas, Bapak Ibu Saudara, itu biasa. Ada yang Trinitas dengan cahaya, sinar, api, listrik, dan lain sebagainya. Tubuh, jiwa, itu biasa. Saya dulu awalnya juga bingung tentangnya. Sekarang enggak. Oh, kalau ditanya siapa itu Yesus, Bapakku dan Bapamu. Yesus juga ngomong begitu kan. Aku harus pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus berdoa bukan berarti katanya dia Tuhan. Kok dia berdoa memanggil Tuhan? Pikiran yang dangkal, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa panggil berkat makanan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dia mengucap syukur. Doa seperti ini. Bapa, engkau selalu mendengarkan akan daku. Manusia siapa yang berani? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Bahasa ngaplaknya, bahasa kasarnya. Langkain dulu mayat gue kalau lo mau masuk. Jangankan masuk sorga, Bapak Ibu Saudara. Cium sorga aja lo gak bisa. Belum dapat. Cium. Apalagi lihat, apalagi masuk. Kalau kita mau beli buah mangga, emang kita lihat dulu. Cium dulu dong. Wangi gak? Kalau nggak wangi ya cari yang wangi. Baru dilihat. Baru ditawar, dibeli. Demikian juga surga. Kamu tidak akan melihat kerajaan surga jika kamu tidak dilahirkan baru. Jangankan sekali lagi lihat, cium juga lo belum tentu. Apalagi lihat, apalagi masuk. Paham ya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bersyukur sampai detik ini masih bisa dengar kata Bapa. Kedua orang tua saya belum sempat dengar, ngalamin kata Bapa. Bahkan saya sebelum ini ya ketemu dengan Ibu Christine. Masih ada ikatan saudara tapi agak jauh. Ya, dia aktif di CWS, Charismatic Worship Center di Gedung Kenanga. Bapak Ibu Saudara, sengaja saya sebutkan namanya. Responnya luar biasa. Saya jarang bertemu. Ya, saya bilang, Cik Christine, pernah gak terpikir, terenung, ada gak kata Bapa di perjanjian lama? Dia diam. Saya tahu. Saya langsung masuk. Ada 13. Pertama, kedua, di Keluaran dan Ulangan 32 ayat 6, Musa, umat Israel, dia Bapa yang menciptakanmu. Saya sampaikan begitu. Saya sampaikan juga dari 2 Samuel 7 ayat 14 sampai dengan kitab Yesaya ada 9 kata Bapa. Dan yang terakhir, ya, Hosea bin Ela, raja yang ke-9, kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria, rajanya lengser di tahun yang ke-9, raja yang ke-9. Dia respon baru Bapak Ibu Saudara. Hah?
hari sampai catat jumlah Bapak pakai bolpen. Oh, saya sangat berterima kasih Bapak Saudara. Karena kebanyakan manusia, maaf ya, duduk manis. Yang ini yang terakhir Bapak Saudara, hubungan baik, buka komunikasi. Penasaran sekali lagi. Penasaran akan mujizatnya, penasaran akan firman-Nya, penasaran akan kasih-Nya. Ya. Viralkan kata Bapa, penasaran terus untuk menyebutkan kata Bapa. Terus. Nggak salah sebutkan Tuhan Allah, Adonai, Elohim. Saya mau beritahu sekali lagi, Bapak Ibu Saudara kasih Bapak Surgawi. Kata Bapa, kata Raja, Perdana Menteri, Ratu, RT, RW, ya, mana yang lebih keren? Ya Bapa, karena hubungan darah kalau jasmani. Kan saudara kandung, saudara satu darah dan daging, hubungan darah. Tapi kalau kita dengan Bapa Surgawi, apa hubungan darahnya? Darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Itu kita satu ikatan darah dengan Tuhan Yesus. Makanya engkaulah saudaraku, engkaulah saudaraku. Nyambung Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapa Surgawi yang paling sulit dibikin paling mudah. Manusia terbalik, terbolak. Yang paling mudah dibikin paling sulit. Hal sepele digede-gedein. Nitip duit berkurang, nitip kata bertambah. Itu manusiawi. Jadi Bapak Saudara, ini baru yang kedua. Hormati Bapa. Ini menjadi dewasa rohani. Yang ketiga Bapak Saudara. Ini peristiwa kemarin Israel serang Iran. Subuh tanggal 13 Juni 2025 pukul 3 dini hari. Waktu enak-enaknya tidur. Kenapa? Ada sebagian yang bisa jawab. Karena kerja Mossad, agen rahasia Israel, Zionis, luar biasa ditakuti oleh seluruh dunia. Mencuri informasi. Dia tahu para petinggi sedang ngumpul. Gak buang waktu. Das! Rudal. Nyerang. Dengan mendadak. Gak ada assalamualaikum dulu. Peluru tuh gak ada ketuk pintu. Sikat dulu. Jadi pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ngomong, galang siapa mengasihiku, dia harus menuruti semua perintah-perintahku. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan Bapa kepadaku. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari sungai Yordan, baptisan Yohanes Pembaptis, ada suara dari surga. Inilah anak yang paling kukasihi, paling aku berkenan. Kepada dia aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengar dan mendengarkan beda Bapak Saudara. Dengar itu sekilas info, sambil jalan, sambil lewat. Tapi kalau mendengarkan, bahkan simpati, lebih daripada simpati, empati. Mendengarkan curhat perempuan Samaria. Tuhan Yesus mendengarkan curhatan perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertobat. Satu kampung Samaria, 120.000 bertobat seketika Bapak Saudara. Karena apa? Perempuan Samaria menangkap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Lebih pintar dari ahli Taurat. Yohanes 8 ayat 43 katakan bahasa ngaplaknya. Lo ahli Taurat, lo gak nyimak omongan gue. Lo gak nangkep omongan gue. Kalau lo nangkep, lo pintar, lo hebat. Lo gak nganggap gue sebagai penghulu Bersebul. Lo gak anggap gue sebagai anak tukang kayu. Kalau lo nangkep omongan gue ini Bapa, gue ini pencipta lo. Tahu gak lo? Nyahok lo, tahu gak? Jadi Bapak Saudara, perempuan Samaria itu luar biasa. Dia arahkan kedua kupingnya, mulut Tuhan Yesus, mulut penuh kuasa. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Lidahmu berkuasa, lidah omongan adalah doa. Bagi agama yang lain, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kenapa keluar firman yang keluar dari mulut saya? Ya karena saya sudah bergaul
Saya sudah membaca, saya nikmati, dan saya praktekkan, dan saya mengalami dan menerima mujizat-mujizat. Ini bukan dongeng, Bapak Ibu Saudara. Gak ada apa-apanya tuh ilmu duniawi itu. Coba merenung, Bapak Ibu Saudara, merenung. Langit dan bumi saja diciptakan oleh firman. Itu langit dan bumi. Ya, belum semesta yang lainnya. Belum surga. Jadi Bapak Yesus Masih, Bapak Yesus Kristus, Bapak Yahweh itu belajarnya dari siapa? Dan belajarnya di mana? Nggak seperti manusia. Belajarnya di bawah pohon sengon aja sombong. Somse. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Saudara, yang ketiga, untuk menguasai suatu negara, satu, bukan dengan cara perang. Dua, bukan dengan cara anak-anak mudanya dipengaruhi narkoba. Saya sering adakan kuis, gak ada yang bisa jawab, saya kasih 100.000. Dengan cara apa? Yang ketiga, untuk menguasai suatu negara. Ada yang jawabnya si A, si B, si C. Gak taunya jawabannya salah. Untuk menguasai suatu negara bukan dengan cara perang. Kedua, bukan dengan cara narkoba. Yang ketiga, dengan menguasai informasi. BINUS, Bina Nusantara, jurusan informasi komputer. Itu BIN, Indonesianya itu agen rahasia Indonesia, Badan Intelijen Negara. Kalau Israel, Mossad, dia curi informasi. Rapat tengah hari, dini hari, pukul 3 tengah hari. Informasi dapat oleh Mossad, disampaikan kepada kepala Mossad, kepala BIN, langsung perintahkan tentara, rudal, gas. Bang! Yesus, kerajaan surga, tidak rahasia-rahasia Bapak Ibu Saudara. Kalau kerajaan Indonesia, Republik, rahasia. Bapak Ibu Saudara, rahasia aja mau gak diketahui? Nggak mau, apalagi negara dijaga ketat. Belakangan ini kan Indonesia kesadap, dicari, hilang beritanya. Agen rahasia Israel, Mossad, dirahasiakan. Agen rahasia Amerika dirahasiakan. Tapi agen rahasia surga terbuka, open house, open minded. Barang siapa mengasihiku, dia harus menuruti perintah. Syaratnya mudah, menuruti semua perintah-perintahnya tanpa syarat. Karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah anak yang paling kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saya sangat diberkati Bapak Saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Bapa Yesus Hamasiah, dari hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba secara pribadi sangat diberkati untuk dapat dewasa rohani, dewasa, untuk dapat menangkal ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang, saksi Yehova juga, dan lain sekali dipatahkan hancur dalam nama Bapa. Sikala abaya sikala. Roh Kudus beramal, urapi firman, biarlah jadi berkat bagi para pendengar. Berkati mereka semua, biarlah mereka lebih mengasihi, mencintai-Mu, mau beli lagi dan lebih lagi memviralkan kata Bapa. Di dalam nama Bapa Yesus Hamasiah, dari hamba sudah berdoa. Hamba sangat yakin, bahkan sangat percaya, yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Bapa Yesus Hamasiah, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Bapa, kami memberkati Israel khususnya dan Indonesia, bangsa-bangsa. Dalam mereka bertobat, menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, sampai ketemu lagi dalam pemberitaan firman selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Yesus Hamasiah memberkati. Amin.